Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ragil Syifa Saidina. Saya memiliki presensi 31 dari kelas A angkatan 2020. NIM saya 14106281. Saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dalam mata kuliah MPK Kuantitatif. Judul penelitiannya adalah pengaruh intensitas menonton tayangan drama seri Korea di aplikasi Netflix terhadap perilaku berpakaian pada remaja putri usia 17-22 tahun. Nah, kita masuk ke dalam bab 1 pendahuluannya. 1.1 Latar belakang masalah. Suatu perubahan yang terjadi di dalam sebuah masyarakat yang terkait dengan norma-norma sikap sosial, pola pikir, nilai-nilai dan berbagai pola-pola perilaku manusia di dalam masyarakat. Sebenarnya, perubahan menjadi satu hal pasti yang akan terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana perubahan-perubahan dalam masyarakat itu bisa dikenali dengan melakukan perbandingan kondisi suatu masyarakat di suatu waktu dengan waktu yang lainnya. Perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat disebabkan adanya faktor pendorong baik dari luar masyarakat maupun dari dalam masyarakat yang mendorong untuk melakukan tindakan atau perubahan tersebut. Contohnya, perubahan sosial yang cukup umum adalah membuat masyarakat Indonesia hampir kehilangan jati diri kebudayaan negerinya sendiri, terutama di kalangan remaja, karena banyak remaja yang menganggap budaya mereka sendiri, terutama budaya Indonesia, itu merupakan budaya yang kuno, salah satunya dalam berpakaian. Nah, modernisasi adalah proses modernisme atau masa kini menuju masyarakat modern. Dalam hal ini menyebabkan sebuah tantangan yang membawa pengaruh bangsa Indonesia kepada perilaku penurunan budaya barat. Hal ini terjadi pada generasi milenial yang kini lebih menyukai produk luar negeri dibanding dengan produk dalam negeri. Nah, kita tahu nih bahwa mode yang dipakai oleh orang barat kebanyakan tidak sesuai dengan moral yang berlaku di negara timur seperti Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri terkenal dengan kesopanannya dan budi luhurnya. Awalnya, mungkin remaja hanya menonton film-film dari luar, termasuk barat ataupun Korea, tapi karena keseringan dalam menonton dan mengkonsumsi tontonan tersebut, tentunya ini akan mempengaruhi pola pikir dan cara berpakaian anak remaja. Nah, karena mereka ini kemudian akan meniru dan mengikuti gaya-gaya atau cara berpakaian yang mereka tonton dari film tersebut. Nah, jika ini terus terjadi, nantinya pakaian adat Indonesia akan dilupakan dan bisa tergerus oleh waktu. Nah, apakah teman-teman semua mengetahui aplikasi Netflix? Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi streaming yang asalnya dari Amerika. Nah, aplikasi ini menyediakan layanan menonton film dari nasional ataupun internasional. Nah, layanan ini bisa kita nikmati melalui gadget seperti handphone, TV, komputer, laptop, tablet, game konsol, dan gadget-gadget lainnya. Prinsip kerja dari aplikasi Netflix ini hampir sama dengan layanan YouTube, yaitu membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk menikmati layanan. Tetapi yang membedakan adalah jika YouTube akan mengunggah video dari pengguna YouTube lain. Nah, tapi kalau Netflix ini
menayangkan video-video atau film-film yang sudah diproduksi secara detail dan secara seksama oleh produser Netflix gitu. Netflix bisa dibilang sebagai layanan TV kabel. Cuma bedanya dia bisa dijangkau melalui aplikasi. Jadi kita tidak perlu memiliki TV kabel untuk menikmati layanannya. Nah, ketika sudah berlangganan, kita dapat menonton jutaan film yang disediakan oleh Netflix selama 24 jam non-stop selama kita terkoneksi oleh internet. Nah, kita juga bisa menikmati film tanpa adanya iklan. Kita juga bisa menjeda film, merewind, juga memforward film layaknya menonton DVD gitu. Tapi tidak perlu menggunakan kaset. Nah, dari aplikasi Netflix, kita bisa mengakses film dari dalam atau luar negeri. Nah, dari luar negeri ini, pasti kebanyakan dari kita sudah tidak asing lagi dengan drama seri Korea. Bagi warga Indonesia sendiri, drama Korea sudah menjadi salah satu tontonan asing yang tidak lagi asing. Apalagi dengan adanya Netflix, kita dapat menonton drama seri Korea di mana saja, kapan saja, dari yang terlama hingga yang terbaru. Nah, tetapi karena sudah keterbiasaan ini, keterbiasaan menonton seri drama Korea ini secara tidak langsung, kita juga tentunya akan memiliki pengaruh dalam cara berpikir atau berperilaku. Nah, salah satunya dalam berpakaian. Mungkin awalnya kita tertarik saja dengan cara berpakaian orang-orang yang kita lihat dalam seri tersebut, tetapi lama-kelamaan kita tentunya akan mencoba untuk meniru dan berpakaian selayaknya idol-idol yang kita tonton dalam film tersebut. Menurut Tempo edisi 30 November 2012, budaya K-pop atau yang lebih kita kenal dengan Korean Wave, masyarakat Indonesia itu menjadi salah satu negara yang menjadi imbas penyebaran budaya ini, karena Indonesia merupakan negara berkembang yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh negara-negara maju melalui media massa yang ada. Salah satu efeknya adalah gaya berpakaian remaja yang mengikuti tren Korea dengan pakaian yang minim dan seksi. Ini menurut Nilawati tahun 2012. Nah, kita masuk pada identifikasi masalah. Jadi, dari latar belakang di atas, kita dapat menyimpulkan nih identifikasi masalah yang ada. Masalah tersebut yang pertama, adanya perubahan dalam cara berpakaian remaja saat ini. Yang kedua, kebiasaan para remaja menonton drama seri Korea. Nah, rumusan masalahnya, yang pertama, gaya berpakaian anak remaja sekarang ini sangat memprihatinkan karena tidak menunjukkan sopan santun dalam menggunakan pakaian. Kadang pun ada juga remaja putri yang tidak melihat situasi atau tempat dan waktu dalam menggunakan pakaian saat berpergian. Oleh sebab itu, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang satu, berapa lama remaja putri usia 17-22 tahun menonton tayangan drama seri Korea di aplikasi Netflix dalam seminggu? Yang kedua, bagaimana gaya berpakaian remaja putri usia 17-22 tahun sekarang ini? Sesuaikah dengan tren mode berpakaian yang ada dalam seri drama Korea yang ditonton atau tidak? Yang ketiga, apakah ada pengaruh intensitas menonton tayangan drama seri Korea di Netflix terhadap perilaku berpakaian pada remaja usia 17-22 tahun? Nah, selanjutnya tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah adanya pengaruh dalam gaya berpakaian remaja putri usia 17-22 tahun dengan hanya menonton drama seri Korea melalui aplikasi Netflix. Sebelumnya, mencari tahu tentang frekuensi intensitas penonton tayangan drama seri Korea di Netflix remaja putri usia 17-22 tahun dalam seminggu.
gaya berpakaian remaja putri usia 17-22 tahun sekarang ini, hingga akhirnya akan mengetahui adakah pengaruh dari intensitas menonton tayangan drama seri Korea di aplikasi Netflix terhadap perilaku berpakaian remaja putri usia 17-22 tahun. Nah, manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan pemikiran, ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu, pengetahuan dan pemahaman tentang ilmu sosial, serta menambah referensi penelitian lain yang berkaitan dengan ilmu sosial. Manfaat praktis, yang pertama, manfaat untuk peneliti, untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai lebih bijak dalam menonton suatu film dan dalam cara menggunakan pakaian. Yang kedua, manfaat untuk pembaca agar lebih memperhatikan konten apa yang akan mereka tonton dan untuk mengetahui apakah hanya dengan menonton drama seri Korea dengan mempengaruhi cara berpakaian kita saat ini. Yang ketiga, manfaat untuk Netflix agar perusahaan Netflix lebih memfilter penayangan film dan drama seri sesuai dengan batas usia. Nah, kita masuk ke dalam bab 2, landasan teori. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Teori siklus atau cyclical theory. Teori ini beranggapan bahwa perubahan sosial tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh siapapun. Dalam setiap masyarakat terdapat siklus yang harus diikutinya. Menurut teori ini, kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban budaya masyarakat tidak dapat dielakkan dan tidak selamanya perubahan sosial membawa kebaikan. Oswald Spengler tahun 1926 mengemukakan teori bahwa setiap masyarakat berkembang melalui 4 tahap perkembangan, seperti pertumbuhan manusia, yaitu masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan tua. Ia merasa bahwa masyarakat barat telah mencapai masa kejayaannya pada masa dewasa, yaitu selama masa pencerahan atau Renaissance abad ke-18. Sejak saat itu, tidak terelakkan lagi peradaban barat mulai mengalami kemunduran menuju ke masa tua. Tidak ada yang dapat menghentikan proses ini. Proses ini terjadi pada peradaban Babilonia, Mesir, Yunani, dan Romawi yang terus mengalami kemunduran hingga akhirnya runtuh. Arnold Toynbee, sejarawan Inggris, menambahkan bahwa kebangkitan dan kemunduran suatu peradaban bisa dijelaskan melalui konsep-konsep kemasyarakatan yang saling berhubungan, yaitu tentang tantangan dan tanggapan, challenge and response. Dia mengamati bagaimana tiap masyarakat menghadapi tantangan alam dan sosial dan lingkungannya. Jika suatu masyarakat mampu merespon dan menyesuaikan hal tersebut dengan tantangan-tantangan tersebut, maka masyarakat itu akan bertahan dan berkembang. Sebaliknya, jika tidak, maka akan mengalami kemunduran dan akhirnya punah. Menurut Toynbee, jika suatu tantangan sudah bisa diatasi, maka akan muncul tantangan baru lainnya. 2.1.2 Definisi konsep variabel X. Intensitas menonton tayangan drama seri Korea di Netflix di sini sebagai variabel X. Intensitas yang disampaikan dan diterima merupakan fenomena yang dapat dijadikan sebab dalam penelitian ini untuk menentukan akibat atau variabel Y. Dimaksudkan mengenai frekuensi menonton tayangan drama seri Korea yang ditayangkan oleh aplikasi Netflix. Seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengakses informasi tersebut dalam kurun waktu seminggu. 2.1.3 Definisi konsep variabel Y. Perilaku berpakaian pada remaja
putri usia 17-22 tahun yang diperkirakan sebagai akibat dari intensitas menonton tayangan drama seri Korea di televisi sebagai variabel Y atau variabel dependent di sini terbatas pada perilaku meniru atau tidak meniru gaya berpakaian dalam semua detail fashion yang dikenakan oleh pemain drama seri Korea yang ada di aplikasi Netflix. Sekarang ini, baik mulai dari kemeja, blouse, celana, rok, shawl, gaun, sepatu, gelang, anting, jam tangan, cincin, dan aksesoris-aksesoris lainnya. 2.2 Kerangka konseptual. Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah melihat ada atau tidaknya intensitas pesan menonton tayangan drama seri Korea di aplikasi Netflix terhadap perilaku berpakaian pada remaja usia 17-22 tahun. Paparan perihal keterkaitan tersebut akan digambarkan menggunakan kerangka konsep penelitian pada gambar 2.2 sebagai berikut. Hipotesis penelitian. HO. Tidak terdapat pengaruh antara intensitas pesan menonton drama seri Korea di aplikasi Netflix mempengaruhi perilaku berpakaian pada remaja usia 17-22 tahun. H1. Terdapat pengaruh antara intensitas pesan menonton drama seri Korea di aplikasi Netflix mempengaruhi perilaku berpakaian pada remaja usia 17-22 tahun. Bila hasil penelitian berupa H1, berarti analisis ini membuktikan bahwa dengan menonton drama seri Korea di aplikasi Netflix dapat mempengaruhi perilaku berpakaian dan juga membuktikan pengaplikasian teori siklus atau cyclical theory. Sekian, terima kasih.